10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah. Dilanjutkan. Senin 21 Februari tahun 2022, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan Gedung Kreatif Center Kota Bekasi. Seremoni diawali pengguntingan pita, menandakan gedung tersebut resmi digunakan untuk para pelaku ekonomi kreatif di Kota Bekasi. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga didampingi oleh PLT Wali Kota Bekasi, Tri Adianto, Sekda Kota Bekasi Reni Hendrawati, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bekasi, Komite Ekonomi Kreatif Jawa Barat dan Kota Bekasi, juga unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda. Bapak Gubernur mengelilingi tempat-tempat yang baru saja dibangun seperti di Gedung Kreatif Center, adanya tempat latihan skateboard dan sepeda BMX. Juga di dalamnya Gedung Kreatif Center banyak booth UMKM dan lukisan-lukisan yang dibuat oleh masyarakat Kota Bekasi. Terlihat Gubernur Jawa Barat ini juga sempat mencoba tempat trek latihan freestyle sepeda BMX. Kenapa orang pindah ke kota, termasuk ke Kota Bekasi? Karena di kota biasanya banyak rezeki. Tapi banyak rezeki berbarengan dengan banyak stres kan. Agar Kota Bekasi ini seimbang lahir batin, maka antara ruang-ruang ekonomi komersial harus seimbang dengan ruang-ruang sosial ya. Nah, ruang sosial hari ini kami resmikan. Saya sangat terharu kenapa ternyata ekonomi kreatif Bekasi menurut saya karya-karyanya di atas rata-rata ya, bagus banget. Angkanya 8 dan 9 lah, yang lain harus belajar ke Kota Bekasi. Nah, selama ini tentulah susah ya nyarinya tuh di mana gitu ngumpulnya kan. Saya dengar aja di IG-nya di medsos. Karena sekarang setelah 2 tahun, terima kasih atas kesabarannya. Ada Gedung Kreatif Center Kota Bekasi, salah satu yang terbesar di Jawa Barat, panjang sekali. Alhamdulillah hari ini diresmikan. Kelihatan dari antusiasmenya, saya aja ditarik-tarik tadi ya, menandakan semua karya Bekasi pengen dilihat Pak Gubernur. Saya backgroundnya juga ekonomi kreatif kan, jadi paham betul. Dan inilah ekonomi masa depan Kota Bekasi ya. Banyak orang sejahtera karena imajinasinya. Kalau mau kreatif, bergaullah dengan orang-orang kreatif, pasti ke bawah kreatif. Nah, disinilah. Jadi orang yang seni tiba-tiba lihat fotografi terinspirasi, betul? Orang fashion ngobrolnya sama orang film tiba-tiba jadi proyek bareng, nah, misalnya begitu. Tadi ibu-ibu kuliner, tapi brandingnya kurang, ketemu dengan desain grafis, tiba-tiba bungkusnya, packagingnya jadi keren. Itu maksud saya. Maka suatu hari percaya omongan saya ya, kita akan memanen sebuah kehebatan anak-anak muda Bekasi, di mana kombinasi ekonomi kreatif dan ekonomi digital itulah ekonomi masa depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita ketahui, hari ini kita mendapat suatu kebanggaan, mendapat suatu anugerah dengan diresmikannya oleh Bapak Gubernur alun-alun Kota Bekasi dan Gedung Bekasi Kreatif Center. Harapan saya ke depan, yang pertama kita dapat memanfaatkan semaksimal mungkin Gedung Kreatif Center ini adalah untuk kegiatan-kegiatan kreatif, di mana tadi disampaikan oleh Pak Gubernur, silahkan diisi untuk berkreasi. Ada kemungkinan ini karena memang orang-orang kreatif itu berpikirnya kadang-kadang di dalam kesepian malam, persilahkan kita jaga, kita rawat, kita manfaatkan gedung yang sangat luar biasa ini. Itu dari saya, harapan kepada para kreator, para pemuda untuk dapat memanfaatkan gedung ini semaksimal mungkin. Terima kasih kepada semuanya. Kalau yang memanfaatkannya bagaimana? Memanfaatkan gedung ini, di sini kan ada nanti, sekarang juga sudah ada kepengurusan namanya Komite Ekonomi Kreatif ya. Komite Ekonomi Kreatif itu membawahi beberapa bidang, beberapa subsektor, beberapa jenis kegiatan-kegiatan. Nah, harapan saya
isi dan bersatulah di situ. Kita manfaatkan, kita pergunakan gedung ini dengan semaksimalnya. Ya, itu mungkin. Ya. Dan itu free ya Pak ya? Gratis ya? Free. Jadi free. Jadi kami dari Parbud pemeliharaan dan perawatannya, pemanfaatannya oleh para pemuda, para kreator. Ya. Terima kasih. Bukan hanya para pemuda ya, para kreator juga. Karena saya lihat para pelukis senior juga itu. Ya, oke ya. Terima kasih ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fakta TV, Fakta Integritas tadi kita berada bersama Kang Hari ya Kang? Iya. Ya, Kang, mohon izin tentang ekonomi kreatif ini program turunan dari atas sampai ke wilayah kota ya Bang? Iya betul. Boleh informasi Bang apa yang dicanangkan di ekonomi kreatif ini? Ya, jadi kalau kita ekonomi kreatif di Jawa Barat, karena sampai data terakhir yang ada di pusat, Jawa Barat masih menjadi salah satu provinsi terdepan untuk ekonomi kreatif. Jadi harapan dari Pak Ridwan Kamil adalah bagaimana ekonomi kreatif di Jawa Barat tidak hanya terpusat di sentra-sentra yang saat ini sudah diketahui seperti Bandung, kemudian area-area lainnya yang sudah umum diketahui, tapi kami juga ingin semua kota kabupaten seluruh Jawa Barat itu juga ekonomi kreatifnya berkembang dan maju. Oleh karena itu Pak Gubernur membuat beberapa simpul-simpul gedung kreatif center di beberapa titik di Jawa Barat. Sampai saat ini Bekasi ini adalah yang keempat diresmikan oleh Pak Gubernur dari sejak tahun 2021. Oke. Kriterianya apa disebut sebagai pelaku ekonomi kreatif Bang? Ya, kalau pelaku ekonomi kreatif ini tentunya ada nilai tambah yang diberikan kepada usahanya, yang tentunya nilai ekonominya itu bertambah karena kreativitas tersebut gitu. Jadi seringkali kita lihat ada misalkan kuliner terus diolah menjadi beberapa varian rasa yang sebelumnya berbeda dengan umum, atau kemudian membuat kemasan kreatif. Nah, itu yang kita harapkan sebagai salah satu contoh ekonomi kreatif. Berarti beririsan juga dengan UMKM ya Bang ya? Ya, tentu ekonomi kreatif ini banyak irisannya, tidak hanya dengan UMKM tetapi juga digital, lalu kemudian perindustrian dan lain sebagainya. Berarti gedung ini dimanfaatkan untuk pelaku ekonomi kreatif. Tentu, jadi harapannya gedung ini menjadi ruang aktivitas untuk pelaku ekonomi kreatif dan juga masyarakat sekitar gitu. Karena kan biasanya pelaku ekonomi kreatif butuh penonton ya, jadi untuk publik bisa mengetahuinya. Jadi saya rasa seperti yang terjadi saat ini, ada pameran, masyarakat juga yang kebetulan lewat atau kemudian sengaja datang ke sini bisa melihat kreativitas teman-teman Kota Bekasi. Kalau komunitas mau menggunakan tempat ini, koordinasinya dengan siapa tuh Bang? Sampai saat ini koordinasinya karena masih dengan Dinas Pariwisata, bisa hubungi langsung Dinas Pariwisata Pemerintah Kota Bekasi. Apakah sudah terbentuk komite ekonomi kreatifnya Bang? Setahu saya sudah ada ya dari sejak tahun lalu, jadi mungkin ini bisa jadi salah satu wadah untuk teman-teman berkumpul juga dan juga menginisiasi program-program aktivasi di Gedung Kreatif Center ini. Artinya juga tidak mesti harus anak muda ya? Betul, betul. Walaupun udah tua, kalau punya kreativitas tinggi tetap bisa. Betul, kreativitas kan tidak mengenal umur ya. Oke, terima kasih Kang. Ya, terima kasih sama-sama ya. Jadi hari ini adalah hari peresmian dari Gedung Kreatif di Kota Bekasi bagi seluruh pelaku ekonomi kreatif yang terdiri dari 17 subsektor. Alhamdulillah Kang Emil sebagai Gubernur dari Jawa Barat telah hadir bersama dengan Ketua Ekonomi Kreatif Jawa Barat Kang Hari. Nah, seperti yang bisa dilihat di ruangan ini adalah yang dari fashion, yang kemudian juga disusul di sebelah kanan adalah dari desain produk, dan di jauh lebih ke sana lagi ada seni rupa, kemudian ada fotografi, dan semua subsektor yang ada di Kota Bekasi. Nah, ekspektasinya adalah ke depan gedung yang terlihat ini akan menjadi tempat inkubasi dan pengembangan dari seluruh pelaku ekonomi kreatif di Kota Bekasi. Berarti bisa menggunakan ya semua ya? Insya Allah. Ya, insya Allah bisa. Mungkin ada yang bingung prosedurnya.
Intinya sebenarnya gini, kadang-kadang orang bingung, sama nggak sih sebetulnya ekonomi kreatif dengan UMKM? Sebetulnya ada perbedaannya. Contohnya kalau misalnya kita ngomongin bakso, kalau bakso biasa ini masih masuk ke ranah UMKM, tapi ketika ini jadi bakso kotak, kemudian bakso cinta, segala bentuk inovasi, ya kalau ada keunikannya yang memberikan nilai lebih, maka ini bisa masuk ke ekonomi kreatif. Gitu. Kakak di bidang apa? Kalau saya lintas sektor, penerbitan, film, ya itu yang paling utama. Keren. Iya. Oke, terima kasih Kak. Mas, satu lagi sama kuliner. Kuliner, ya? Iya, boleh disebut cilok jepret astronot. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih.